Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Tani, saat ini saya berada di lokasi panen raya serentak yang dilaksanakan di 14 provinsi, salah satunya di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Lokasinya ada di Kabupaten Lombok Tengah, tepatnya di Desa Teruai, Kecamatan Pujut. Kegiatan ini dihadiri oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat, Bupati Kabupaten Lombok Tengah, serta tenaga ahli Menteri Kementerian Pertanian, juga penanggung jawab Satgas Swasembada Pangan untuk Kementerian Pertanian, juga jajaran pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan jajaran pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, dan para masyarakat serta petani yang ada di wilayah sekitar. Untuk Kabupaten Lombok Tengah ini mungkin lebih banyak orang mengenal dengan sirkuit Mandalikanya yang sudah mendunia. Ternyata Kabupaten Lombok Tengah ini juga memiliki potensi lahan yang cukup besar untuk tanaman padi, yaitu sebesar 52.000 untuk luas baku sawahnya. Dari luasan itu menyumbang sebesar 43% untuk pangan di Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan Provinsi Nusa Tenggara Barat sendiri memberi kontribusi sebesar 9% bagi komoditas padi untuk nasional. Saya melihat data berbicara tentang Pulau Lombok. Lombok Tengah itu di tahun 2024 ini semua mungkin kita sudah pegang. Di tahun 2024 tiap Lunggong Sami kelebihan beras sekitar 71.000 ton. Saya bersyukur kalau besok ini kita dapat 1.000 hektar untuk oplah. Dan hitungan kami, kalau 1.000 hektar ini 1 hektar kita peroleh 4 ton saja, kita bisa hitung tambah surplus Kabupaten Lombok Tengah. Tapi kita tidak boleh tidak bersyukur. Mendukung Astacita Presiden Republik Indonesia, Kementerian Pertanian fokus pada swasembada pangan. Presiden RI Bapak Prabowo Subianto menginstruksikan kepada Menteri Pertanian untuk mewujudkan swasembada pangan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya melalui peningkatan produk pangan khususnya padi. Diharapkan dapat menjawab tantangan besar kebutuhan pangan nasional dari tahun ke tahun yang jumlah penduduknya terus meningkat dan akan mencapai 297 juta pada tahun 2030. Sektor pertanian mempunyai peran penting dan strategis dalam mendukung pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045. Di mana hal ini dapat kita lihat selain sebagai penyerap tenaga kerja terbesar, yaitu sekitar 28% sampai 30%, di mana melalui serapan tenaga kerja tersebut penghasilan devisa negara menjadi lebih dari 500 triliun. Selain itu, sektor pertanian juga menjadi sumber pertumbuhan ekonomi nasional, sumber pendapatan utama rumah tangga petani di pedesaan, dan yang lebih penting lagi adalah mampu menyediakan pangan secara baik bagi penduduk Indonesia. Isu ketahanan pangan yang dilakukan oleh Pak Prabowo ini, oleh Presiden kita, bedanya dengan yang sebelum-sebelumnya. Dulu kita kerja sendiri, Pemda kerja sendiri, semua kerja sendiri. Sekarang TNI, Polri semua ikut terjun mengurusi masalah ketahanan pangan ini. Sehingga loyan kancet begibung dan ini. Lebih banyak teman kita bekerja, lebih banyak teman kita untuk berbagi tugas, insya Allah. Salah satu yang harus kita lakukan adalah mengaktifkan kembali irigasi yang sudah ada. Nah, barusan saya cek ke Kementerian Pertanian, ternyata proyek itu belum masuk di tahun ini. Artinya kita harus segera mengajukan kepada pemerintah pusat supaya di anggaran perubahan nanti itu bisa diberikan anggaran untuk mengaktifkan kembali irigasi yang sudah ada. Sebetulnya salurannya dari zamannya Pak Harto sudah ada itu banyak saluran-saluran itu. Lagu Nenwah pada Rumun, Nenwah pada Kawih, lahir hilang akhirnya irigasi ini. Jadi ini akan kita aktifkan lagi. Banyak kegiatan yang telah dilakukan, diantaranya perpompaan, irigasi perpompaan, kemudian juga ada optimalisasi lahan dan juga penetapan brigade pangan. Untuk itu, Kementerian Pertanian mendukung segala upaya untuk dapat mewujudkan swasembada pangan sehingga kita dapat menuju Indonesia Emas di tahun 2045.